Kamis udah movement lah ya. Udah apa tuh, berat itu. Saya ngerasakan sendiri sebagai surveyor juga sama kayak bapak sekalian gitu kan. Kalau kita load kerjanya, load kerja ditambah juga sama load belajar juga udah banyak dari pagi sampai sore, terus juga apalagi hal-hal yang baru itu akan tambah sakit kepala. Dan memang khusus hari Jumat ini memang kita didesain untuk yang santai-santai aja. Dan semuanya materinya bukan materi yang wajib sekali gitu kan, dan juga diujikan kecuali sipil dokumen. Untuk sipil dokumen nanti kita bahas soal-soalnya aja. Kira-kira gimana? Setuju kan? Setuju, Pak. Setuju, Mantap. Pak. Setuju sekali, Pak. Mantap. Karena saya sudah lihat kalau kami dulu tahun 2002 2003 itu 1 minggu kita belajar. 1 minggu belajar dan diisolasikan di hotel gitu kan. Ujiannya pun close book, terus ujian lisannya juga sama itu banyak gitu. Itu juga stres. Itu zaman itu aja tuh stresnya minta ampun itu, Pak. Padahal surveyor waktu zaman itu mereka udah terlatih semua, udah biasa ke kapal, udah biasa udah biasa ngerjakan lifting kayak LSWR, crude oil, naphtha, kondensat, dan hal-hal yang lain, apalagi yang chemical, CPO, itu kan udah biasa, petroproduk dan segala macam. Nah itu pun udah stres gitu. Nah apalagi sekarang. Nah, memang sebenarnya di IC sekarang lagi ada perbaikan ya Pak. Lagi perbaikan karena kita mau memang ada pelaksanaan LPK sama LSPP 1. Jadi sekarang semua materi kita ini udah disesuaikan semua dengan SKKNI yang udah dibuat oleh Departemen Perdagangan. Jadi enggak kayak sekarang. Kalau sekarang memang loadnya untuk liquid ini berat Pak. Kayak ini 1 semester orang kuliahan kita ambil dalam 5 hari kayak gitu. Jadi bisa kebayang lah kan kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah ketemu sama kerjaan itu gitu kan, itu kan lebih susah lagi. Dulu aja yang sering ketemu aja susah kayak gitu, apalagi sekarang. Tapi intinya hari ini kita bagaimana caranya kita happy aja, terus kira-kira yang mau diujikan, khususnya untuk ujian lisan segala macam kita ulang semua, kita sama-sama ini. Karena saya yakin sekali materi-materi yang dari bapak-bapak sebelumnya itu karena waktunya juga ketat dan materinya banyak, jadi dia bahas semua. Yang penting-pentingnya mungkin nggak terlalu detail. Maka hari ini kita akan bahas ini secara detail yang poin-poinnya aja. Kalau yang intermezzonya tambah-tambahannya ya saya rasa nanti bapak-bapak bisa belajar sendiri kan ininya di materinya gitu kan. Apalagi ketemu di lapangan dan pelaksanaan untuk kerjaan kargo atau produk tersebut. Jadi ya akan lebih gampang kayak gitu. Pak, sebelum kita lanjut, ini kan yang pertama shipping dokumen ya. Shipping dokumen seperti saya bilang tadi, saya nggak mau bacakan teori-teorinya Pak. Kita to the point aja, yang ini Bapak hafalin. Karena di ujian sebelumnya, saya bahas sama persis kayak gini Pak. Tapi ada juga yang masih nggak lulus gitu. Kayaknya saya nggak tahu tuh kenapa. Apa karena memang pada saat penjelasan itu dia lagi kerja, atau lagi memang terkendala sama koneksi, atau juga memang ngeremehkan, atau gimana gitu. Karena sayang itu udah dikasih tahu ini tapi kok nggak lulus gitu kan 2 kali kerjaan gitu, padahal kita pengen bantu gitu kan, karena ini saya bilang tadi bukan materi pokoknya gitu kan, bukan materi yang sangat esensial sekali gitu kan. Pak, saya mau kenalan dulu nih Pak sebelumnya ya. Ini Pak Aba Apriandi mana Pak? Ya, Mas Aba di mana nih Mas Aba? Di Indo Palu, Pak. Di Palu ya? Iya, Pak. Oh, Palu, oke. Di Sukopindo udah berapa lama, Mas? Baru 1 tahun, Pak. 1 tahun. Kerjaan yang untuk petroleum sendiri apa yang dikerjain? Iya, Pak. Petroproduk ya? PAME, biodiesel itu? Kita Pak, kerja mengawasi Pak. Biosolar, Pak. Oh, biosolar gitu. Tapi udah menghitung sendiri? Iya, Pak. Bisa, Pak. Udah bisa ya? Maksudnya ke kapal udah sering ya? Oh, kalau ke kapal belum pernah, Pak.
Nah, ya ini makanya sekarang kita pengen ngobrol santai-santai biar ini. Jadi ngitungnya pakai apa? Per ini, per apa? Pakai kilometer. Pakai iya Pak, ada aplikasinya Pak. Tapi ngitung secara volume sendiri, ngitung ngecek draft, terus ngitung apa? Volume tangkinya masing-masing, terus cari Iya Pak. apa? Belum berapa sering? Belum. Iya sering Pak. Pernah. Iya Pak. Oh. Enggak, ini saya pengen ngobrol sama kawan-kawan sekalian biar untuk mempermudah kita gitu. Jadi nanti kita bahas kira-kira agak sorean nanti kira-kira apa soal-soal yang bakal masuk itu yang poin-poinnya. Jangan sampai nanti kejebak pas pada saat ujian besok kan kayak gitu kan. Jadi memang ini apa tuh agak susah gitu sebenarnya. Kalau kami dulu ya, kalau kita dulu belajar dulu ke kapal, survei semua di kapal udah banyak macam-macam surveinya, baru kita ikut training. Jadi ya paham kita trainingnya kan, oh materi ini, oh ini dulu itu, oh ini tuh rupanya, oh dynamic tuh begini, begini, begini. Jadi tahu teorinya. Selama ini hanya kita pelaksanaan. Nah cuman kalau kita belum pernah sama sekali, belum ke kapal aja belum pernah, ya itu agak kelabakan itu kan. Makanya kita mau siasatin untuk hari ini aja nih. Kalau sama yang lain saya juga nggak tahu lah, pengajar lain punya apa tuh, punya cara sendiri, terus juga kadang-kadang ya waktu mereka juga nggak banyak juga kan gitu kan. Di samping memang materinya memang padat. Nah, cuman hari ini kita coba mana kekurangannya kita bahas itu. Karena itu hal yang penting yang harus kita minimal ya harus bisa lulus lah kayak gitu kan. Yang sampai udah susah payah 5 hari ini kita hasilnya besok nggak maksimal gitu. Jadi kita open aja, nggak ada masalah. Saya sama kayak kawan-kawan sekalian, saya juga surveyor, sampai sekarang dia surveyor juga. Dulu belayar, terus berhenti, terus jadi surveyor sejak tahun apa tuh ya, tadi 2022 sampai sekarang gitu kan. Kurang lebih hampir 20 tahun gitu kan. Makanya ini kita saling diskusi ya. Oke, jadi baru 1 tahun ya. Ya saya berharap ini udah bisa interpolasi segala macam. Tapi kalau enggak nanti kita akan bahas. Karena nanti susah sendiri gitu. Biarpun kita online begini, biar jarak jauh, kalau kita nggak bisa ngerjakannya, apalagi kalau offline gitu kan susah lagi. Mas Abah ini dia dari sebentar. Oh, teknik sipil ya. Ya, Mas Abah ya, S1 teknik sipil ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Adi Nirwan. Ya, Pak. Ya, Mas Adi di mana nih? Di Luwuk, Pak. Oh, di Luwuk. Ya, Pak. Luwuk berarti sebelah timur ya, sebelah timurnya ya. Kalau Palu kan sebelah barat kan? Masih Sulawesi Tengah, Pak. Ya, Sulawesi Tengah, kalau Palu kan di bagian barat. Kalau ya, Luwuk ya. bukan di bagian timur. Betul, Pak. Betul, agak kan? ke timur. Ya, karena kita banyak juga buat nikel ore di sana kan. Oke. Banyak nikel di Luwuk. Ya, betul. Mas Adi di Skop ini udah berapa lama? Udah masuk tahun keempat, Pak. Tahun keempat. Terus surveinya yang untuk khusus petroleum apa aja? Di ini, Pak, di truk tank ke truk PLT. tangki. Kalau di sip tank? Di CPO. Oh, udah pernah ya, udah sering ya? Nggak pernah, Pak. Termasuk sering gitu ya? Sekitar 1 kali 1 bulan, Pak. Oke. Berarti udah bisa ngitung udah ngitung volume tangkinya, udah bisa, udah interpolasi udah bisa gitu ya. Terus nggak apa-apa, lebih bagus terus terang aja biar nanti kita bahas kayak gitu kan. Nah, jadi saya mau bahasin lagi yang kurang kayak gitu. Jadi kan untuk kepentingan kita, saya sih nggak ada interestnya, nggak ada kepentingannya apa-apa, cuman untuk bantu aja kan. Jadi biar besok kalau ujian ngadepin ini udah tahu nih yang interpolasi apa segala macam gitu kan. Itu aja sih, nggak ada lebihnya. Maka saya bilang hari ini kita materi yang berat-berat udah semua kemarin tuh.
pasti udah berat, udah sakit kepala semua juga kan, udah pusing juga kan gitu. Iya, Pak. Banyak. Pusing kemarin. Iya, banyak sekali masalah materinya. Itu semua Cuma satu minggu, Pak, liquid. kesempatan. Itu saya Mau bilang lihat tadi, juga. untuk kuliah 1 semester 6 bulan kita paparkan jadi 5 hari. Kira-kira gimana sih anunya? Bisa ngebayangkan kayak gitu kan? Nah, makanya hari ini kita sedikit rileks dan kita akan bahas yang poin-poinnya aja, mana yang kurang-kurang itu kita bahas ulang. Karena yang akan ditanyakan itu aja gitu kan. Seperti saya bilang tadi, kalau masalah Mas nanti mau belajar di luar tuh urusannya lah gitu kan. Nanti ada ketemu mau CP apa kargo yang lain, crude oil apa segala macam, ya harus belajar lagi kan gitu kan. Itu pasti. Saya aja kalau mau survei lagi, misalnya mau listing nafta LSWR, ya saya harus belajar lagi ulang-ulang. Oh iya, cara apa alur flowchartnya gini, cari ini dulu, cari ini, cari ini. Boleh Nah, jadi sambil praktek, bagusnya. iya betul gitu. Nah, cuma tadi hari ini kita fasilitasin biar kita yang penting-penting, yang poin-poin penting itu jangan sampai nggak dapat gitu. Kalau kita nggak dapat ya bubar semua gitu kan. Termasuk interpolasi itu. Kalau interpolasi gagal ya udah semua gagal semua. Karena ini karena offline ini, karena online ini kan kita nggak tahu nih siapa yang udah pengalaman atau yang belum. Ada yang sebenarnya dia belum pernah ke kapal sama sekali. Cuman karena online kita nggak nanya gitu kan, nggak bisa ini. Mungkin pengajar sebelumnya juga nggak nanya juga. Atau dia memang ya udah anggap udah semua sama, udah tahu semua kan itu kan. Nah, itu yang bahayanya. Maka kita sedikit mapping. Waktu kita banyak nih 1 hari ini, jadi kita maparkan benar-benar. Saya nggak mau bacain apa tuh materi yang teorinya banyak sekali itu. Kita yang poin-poinnya aja kan gitu kan. Karena banyak sekali dan kadang-kadang itu juga memang perlu gitu kan untuk tambahan knowledge kita. Cuman ya untuk hal ini ngapain juga kan diapalin juga kagak kan gitu kan. Oke ya, saya udah tahu ya Mas Adi ya, nanti kita sama-sama nih. Mas Agus Wicaksono, Pak. Nggih, Pak. Ya, Mas Agus di mana nih Mas Agus Wicaksono? Di Denpasar ya? Betul, Pak. Saya di Denpasar, Pak. Oke. Mas Agus sudah berapa lama di Skopindo? Hampir 5 tahun, Pak. 5 tahun. Kerjaannya selama ini apa, Mas? Yang kalau yang liquid? Kalau liquid saya di truk tank, Pak. Oh, terus. Di kapalnya? Kapal jarang-jarang sih, Pak. Tapi pernah. Tapi pernah ya. Berarti udah biasa juga ngecek draftnya, terus ngitung sounding sounding tangki, cari volumenya, cari berat udah bisa ya. Kalau bisa sepenuhnya belum sih, Pak. Tapi pernah mencoba, Pak. Okay. Karena masih didampingi sama senior, Pak. Oke. Nggak apa-apa, maksudnya biar seperti saya bilang tadi, biar kita jadi tahu gitu kan. Oh ternyata kondisi teman-teman ini ya macam-macam kan, ada yang begini, ada yang udah bisa. Karena saya yakin kalau kemarin-kemarin yang sering ngomong, yang speak up terus itu pasti yang udah ngerti gitu kan, bertanya terus. Yang lain ya diam-diam aja, diam ngerti atau diam bingung juga sama aja kan kayak gitu kan. Nah, makanya kita bahasin ya. Oke ya. Oke Mas Agus, Mas Amon Suganda. Ya, bentar. Mas Amonnya mana nih, Amon? Mas Amon dari mana nih? Dari Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat. Oh, Kendawangan ya? Iya, betul, Pak. Kendawangan di bawahnya Pontianak ya? Iya, Pak, betul. Mas Amon ini wisata baru ya? Iya, Pak. Kok namanya nggak ada? Oke. Udah berapa lama di Skupindo? Di Skupindo? Udah 4 tahun lebih, Pak. 4 tahun. Kerjaan petroleumnya apa, Mas? Yang liquidnya? Saya caustic soda. Terus apa lagi?
Itu aja di sini Pak. Oke oke. Di sana nggak ada itu apa CPO segala macam? Ada juga ya? Ada juga Pak, tapi belum pernah. Oke. Tadi apa caustic ya? Caustic soda ya? Iya betul. Berarti kan chemical ya? Chemical product kan gitu ya. Tapi sebenarnya hampir sama aja sih gitu. Berarti selama 4 tahun itu terus ya hitungannya ya? Enggak Pak. Saya di caustic soda baru setahun lebih Pak. Setahun Sebelumnya lebih. sampling. Tapi berarti kan seperti saya pertanyaan yang tadi, berarti udah sering ke kapal, udah sering hitung sendiri, cari volume sendiri kan gitu kan? Iya Pak betul. Oke. Karena sebenarnya petroleum ini hampir sama semua modelnya. Cuman kalau dia kargonya lebih spesifiknya agak lain, itu cara perhitungannya agak berbeda. Kalau kita sambil latihan tuh pasti dapat juga. Oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti udah tahu nih Mas Suganda ya. Kalau Mas Anies, ada nggak ya? Ntar aja nih kita lewat dulu. Pak Arif Surahman Baso. Ada Pak Arif Surahman? Pak Billy Paulus? Iya Pak, Ya, Mas Billy di mana nih? Ambon Pak. Oh di Ambon. Udah berapa lama di Skupindo? Baru 8 bulan Pak. Oke. Terus sebelumnya di perusahaan surveyor juga atau gimana? Tidak Pak. Baru di sini ya? Baru. Iya Pak. Dari sarjana perkapalan ya? Iya Pak. Oke. Dari sarjana perkapalan di mana nih? Unpati Pak. Patimura ya? Iya Pak. Oke. Berarti kan dulu basicnya berarti dari IPA ya? Untuk kerjaan selama ini 8 bulan apa aja? Ada tank truk B30 Pak dan shifting Pak. Berarti di kapal udah tahu ya, udah pernah. Oke. Nah ini perlu kita mapping biar kita jadi oh ternyata teman-teman tuh kondisinya kayak gini. Jadi kalau nyerocos semua teori-teorinya terus semua ternyata dia basicnya nggak tepat, nggak proper, nanti kacau semua kan itu kan. Oke, saya lanjut ya, biar cepat ya. Mas Faisal Zulfikar. Ya Pak. Faisal ini di Jayapura ya? Iya Timika Pak. ya? Di Jayapuranya Pak. Oh, Jayapura ya. Dari geologi ya? Geologi mana nih? Dari sini Pak, USTJ. Jayapura juga ya? Iya. Udah berapa lama di Skupindo? 2 tahun Pak. 2 tahun. Pekerjaan untuk liquid apa aja selama ini? Inspection truk Pak, di track. Oh di truk aja? Iya. Di kapal? Belum pernah. Oke, nah makanya kayak ini saya perlu tahu kayak gini. Jadi kita akan bahas tuh. Berarti interpolasi belum pernah hitung ya? Belum Pak. Nah iya. Nah kalau kita nggak bahas begini, besok mereka nganggap pengujinya atau ujian lisan semua sama gitu. Wah udah jago semua, udah ngerti semua. Kan babak belur nanti. Malah ya, saya bukan apa-apa. Yang pengajar seni itu senior semua, itu senior berat semua. Dan agak killer-killer kayak gitu. Jadi ya kita lebih bagus itu Mas Faisal, terus terang aja. Jadi kita tahu. Jadi kita bahas lagi kira-kira mana yang perlu kita bahas ya. Karena yang poin-poin utama yang basic untuk survei itu harus tahu gitu kan. Dan kita harus ulang. Kecuali kalau yang udah sering ke kapal, udah sering hitung, itu pun juga nggak menjamin dia bisa karena sekarang ini orang pakai pakai rumus, pakai formula, pakai Excel atau kalkulatornya udah scientific, jadi udah main udah gampang aja gitu kan. Kalau manual mungkin bawa belur itu. Oke, makasih Mas Faisal ya. Iya Pak. Pak
Fortunatus. Ada Pak Fortunatus? Mungkin lagi survei kali. Pak Hendi Ahmad. Siapa? Hadir, Pak. Ya, Pak Hendi. Mana ini? Di Medan ya? Medan, Pak. Teknik Sipil Medan. Di Teknik Sipil Pak. dari Teknik Sipil mana nih? Dari UISU, Pak. Universitas Islam, Pak. Oh, kan. Udah berapa lama di Sukupindo? Kalau Sukovindo total jalan tahun keempat, Pak. Cuman 4. untuk terkait dengan pekerjaan inspeksi ini baru terhitung 8 bulan lah, Pak. 8 bulan ya. Udah sering ke kapal berarti ya, 8 bulan ini ya? Bisa dihitung sih, Pak, sebenarnya. Oke. Tapi maksud saya udah independen juga nggak? Belajar ngitung volume Sudah, tangki, Pak. Sudah, Pak. udah bisa ya? Sudah, Ya, Pak. Oke. Bagus lah, 8 bulan ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih Mas Hendy ya tadi ya. Sama-sama, Pak. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kita hari ini santai-santai aja. Kita nggak usah terlalu khawatir. Shipping dokumen nanti kita bahas soal-soalnya aja. Jadi mohon diperhatiin gitu kan. Karena saya ngerocos juga baca teorinya semua juga nggak paham juga kan gitu kan. Jadi kita mending yang poin-poinnya aja. Nanti belajar sendiri lah di belakangnya. Tapi jangan kasih tahu juga sama orang lain lah kita belajar begini. Terus sama tadi yang kira-kira soal-soal yang yang biasa diujikan lisan maupun tulisan itu kita coba bahas ulang lagi kayak gitu. Oke, lanjut ya. Iswan Suaibah. Mana Pak Iswan nih? Nggak ada ya? Belum ada ya? Pak Fahri? Ya Pak, Ya, Pak Muhammad Fahri ini dari Palu ya? UP Palu Pak ya. Ya, Palu. Ekonomi di Palu. Udah berapa lama di sini, Mas? Di Sukovindo? 2 tahun lebih Pak. Terus kerjaan untuk yang liquid apa aja? B30 untuk truk tank. Di kapalnya? Enggak pernah Pak. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Nah, maksudnya hal kayak gini lah yang kita perlu tahu nih gitu kan. Ya. Karena pasti kemarin yang ngomong terus diskusi segala macam ya biasa udah paham-paham aja. Kalau yang belum pernah kan ya mau ngomong apa juga kan gitu kan. Menghayal saja Pak bisa. Iya kan, karena belum tahu bentuknya gajah. Gajah tuh kayak apa sih belum pernah lihat. Oh ada yang bilang gede, ada yang panjang. Kita nggak tahu yang mana yang panjang, mana yang besar kan gitu kan. Nggak apa-apa. Kita semangat. Makanya saya bilang tadi berulang langsung ngomong. Hari ini kita kita review ulang gitu kan. Tuh hari ini hari-hari santai aja kita ya. Nggak apa-apa ya, Mas Iswan ya, semangat. Oke. Terus Pak Fahri, Muhammad Fahri. Saya udah tadi ya? Iya, Pak. Ini Pak Fahri, Iya, sudah. salah saya. Oh, yang nggak ada Iswan tadi ya? Pak Nur Effendi? Hadir, Pak. Ya, Mas Nur Effendi ini Samarinda ya? Samarinda, Pak. Udah berapa lama di ini? Sekitar 1 tahun, Pak. 1 tahun. Kerjaan liquid yang udah sering kerjain? Bagian loading B30, Pak. Oh, loading ya? Iya. Jadi selama setahun ini udah sering ke kapal berarti kan? Iya, kapal terus, tapi kapal-kapal kecil aja, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih kapal. Berarti kan udah baca draft kan, udah tahu trim kayak gitu kan?
Iya. udah ngitung volume tangki kayak gitu kan, udah belajar interpolasi, ya tinggal kalikan sama density sama ininya kan, temperatur kan gitu kan, yang simple sih untuk petroproduct, hampir sama kayak CPO gitu. Chemical juga sama, itu juga simple, caustic soda itu sama. Cuma kalau yang lain memang agak ribet. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar itu kan kalau udah pintar ya bukan belajar lah namanya, udah tahu gitu kan. Siap, Pak. Tapi memang kekurangannya sekarang itu tadi kita kurang latihan gitu, karena jarang sana. Kalau zaman dulu seperti saya bilang tadi, kita dipaksakan ke kapal dulu gitu kan. Jadi belajar di lapangan, learn by doing kayak gitu kan. Baru teorinya belakangan menyusul gitu. Lanjut ya, Mas Rahdatullah. Ya Pak, hadir Pak. Ya, Mas Rahdatullah di mana nih? Di Kupang Pak, NTT. Di Kupang. Oh, ini cabang Denpasar ya. Iya Pak. Di Tenaunya ya. Iya Pak. Udah berapa lama di SI? Sudah 3 bulan Pak. 3 bulan. Sebelumnya surveyor juga? Tidak Pak, baru Pak. Oh baru. 3 bulan ini tapi udah ke kapal? Ikut juga? Iya Pak, di kapal Pak, B30 Pak. Oke. Tapi udah ikut seniornya lah ya, cara ngitung segala macam gitu kan? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ntar, kita belajar terus, nggak apa-apa. Iya Hidup Pak, ini memang siap, Pak. harus belajar sampai mati gitu kan. Sampai ke negeri Cina, sampai mati lah gitu. Jadi nggak pernah berhenti belajar gitu. Iya Oke, Pak. makasih ya Mas Rahdatullah. Terus Rahmat Hidayat. Siapa? Hadir, Pak. Bentar, mana Rahmat Hidayat? Oke. Pak Rahmat Hidayat di Denpasar, di mana nih? Cabang Denpasar, lokasi kerjanya di Wengapu, Pak. Oh, Wengapu ya. Ya, Pak. Saya pernah tuh ke Wengapu tuh, saya lupa tuh tahun berapa ya. Waktu itu jetinya ketabrak. Ditabrak sama tanker apa waktu itu ya? Roboh, pernah dengar nggak itu? Enggak. Tapi udah lama sih, mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Lewat itu kan. Oke, ada berapa? Mas Rahmat berapa lama di SI? Udah jalan 3,5 tahun, Pak. 3,5 tahun. Terus kalau di Wengapu memang Pertamina punya jeti kan? Iya, palingan kita punya apa di sini cuma tracking, Pak. Lewat ini tracking. Oh, waktu discharge dia nggak ini? Nggak ngitung di kapal? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke. Sama sekali memang belum pernah ke kapalnya? Iya, belum pernah. Kita hanya di pengurus ini B30 di tracking aja, Pak. Di trackingnya doang ya? Oke. Ya, Pak. Iya, maksudnya kayak gini kalau kita samakan semua kan nggak fair juga kan, kayak gitu kan? Ya. Yang belum pernah pasti melamun aja. Sama tadi saya bilang tadi, menghayal aja kan? Itu Pak Hari tadi bilang tuh, ya menghayal aja lah orang ngomong apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba jembatin ya. Ya itu saya bilang tadi, memang ya saya nggak tahu apakah di Skopindo kita semuanya di training dulu semua kan gitu kan, diberi pemahaman yang sama kan untuk harus ada in-house training dulu kan gitu kan, karena nanti kan ini kan baru untuk sertifikasi gitu kan. Makanya ya banyak juga yang nggak lulus ya kayak gitu, karena baru terus ya nggak ada mapping begini kan, nggak tahu, dianggap semua sama kan gitu kan, padahal sebenarnya dia diam itu nggak tahu kan gitu kan, jadi menghayal malah melamun kan ya Mas Fahri ya. Mau mata kuliah setahun atau 6 bulan dipapak ke 5 hari apa nggak bawa belur kan gitu kan. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, santai aja kita, pokoknya kita bahas semua maksimal hari ini. Mas Randika ada Pak. Nah, Randika ini mana nih? Oke. Randika ini di Medan ya? Iya Pak, Medan Pak. Udah berapa lama di ini? Di mana? Baru 5 bulan Pak. 5 bulan. Berarti baru tamat atau sebelumnya jadi surveyor juga? Sebelumnya saya di pabrik Pak. Oh, ini teknik mesin misalnya ya? Iya Pak. 5 bulan udah survei di kapal? Sudah Pak, sudah di solar, di metanol, caustic soda dengan aspal Pak.
Oke, berarti udah bisa, udah tahu trim, udah tahu ngitung-ngitung volume tangki ya. Sedikit, Pak. Ya, nggak apa-apa, kita belajar. Kita sama nih, sama-sama surveyor gitu kan. Kita sama-sama nasibnya semua kan gitu kan. Saya juga sama, sampai sekarang masih jadi surveyor, masih sering survei-survei ke kapal juga. Tapi kasusnya udah agak beda kalau ada tabrakan itu kan, nabrak jeti. Kayak kemarin saya terakhir tuh di apa ya? Bulungan Mongondo itu, bawahnya lagi ada jeti apa itu. Di situ ada kasus. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Penting kita semangat semua. Ini kita jangan beranggapan wah satu jadi trainer, yang satu peserta. Kita sama-sama aja ya, kita sama-sama belajar semua. Jadi saya nggak membedakan semua. Mas Randika, Mas Randi. Mas Randi udah ada? Oke, lanjut ya, belum ada ya. Pak Ridona? Hadir, Pak. Mana Mas Ridona nih? Oke, Ridona. Di Pangkal Pinang ya? Iya, Pak. UP Pangkal Pinang, Pak. Ya. Pangkal Pinang ini kan Bangka ya? Iya, benar, Pak. Saya pernah juga ke sana tahun berapa dulu ya. Jadi ada kapal kontainer, tongkang muat kontainer dari Singapura. Terus di situ tuh apa kasusnya kemarin ya? Dia kandas masalah. Nah, kargo juga cucu dia dibongkar-bongkarin kontainer. Tapi di selatan bukan di pelabuhannya, tapi di kandas di selatannya lagi, di bawah lagi itu. Ke bawah, ke arah bawah sekali gitu. Udah di ujung sana itu. Kalau kerjaan marine macam-macam ya kayak gitu. Oke, Mas Ridona udah berapa lama? Kalau di Suku Pindo udah 3 tahun, Pak. 3 tahun. Sebelumnya surveyor juga enggak? Sebelumnya belum, Pak. Oke. Kalau kerja liquid udah berapa lama? Liquid 2 tahun, Pak. 2 tahun. Kargo apa aja nih? B0 sama kalau palm oil jarang sih, Pak, kalau ini. Tapi udah di kapal ya? Udah, Pak. Udah biasa ngitung-ngitung di kapal kan gitu kan? Iya, Pak. Insyaallah. Berarti kemarin masih bisa ngikutin lah ya, Pak Wiranto, statik, dynamic mungkin ya agak bingung ya karena nggak pernah ketemu kali kan? Iya, benar, Pak. Dinamiknya karena di sini belum pernah dinamik kan, cuma sounding. Betul, nggak ada di propen segala macam. Andai kata dinamiknya kilometer aja, itu tinggal ngitung aja ininya kan angkanya kan, nggak seribet yang ini harus dihitung semua kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ilmu itu nggak ada ruginya sebenarnya gitu. Siapa tahu suatu saat nanti kita ketemu ya tinggal kita buka-buka lagi gitu kan. Oke, Mas Rusmin. Pak Rusmin, mana Pak Rusmin? Oke, belum ada. Pak Salihin Bolonggodu, Manado nih. Iya, Pak. Ada, Pak. Oke. Mas Salihin udah berapa lama di SI? 4 tahun lebih, Pak. 4 tahun. Survei liquidnya? Di kapal, Pak. B30. Oke. Selama 4 tahun ini udah sering berarti ya? Iya, Pak. Sering. Oke. Berarti bisa ngikutin lah kemarin kayak gitu kan? Iya, Pak. Oke, Mas Woko. Pak Suwoko di Manokwari, Pak. ya Sorong ya. Manokwari ya. Udah berapa lama di Suku Pindo, Mas?
Ya, Mas Suwoko, udah berapa lama di Sukobido? Kayaknya belum datang dia, Pak. Belum masuk Pak kayaknya. Saya Lukman, Pak. Saya Lukman dari Sorong, Pak. Oh, Iya. sorry Lukman tadi. Oh, Suwokonya belum ada ya? Oh, Jokowi belum ada kayaknya, Pak. Belum muncul ya. Tapi itu ada tuh Suwoko baru tulisannya. Oh, itu. Oh, sudah hadir, Pak. Ada itu, Pak. Ya, Mas Suwoko, kok nggak ada suaranya? Suwoko di Manokwari kan tadi kan? Oke, nggak apa-apa belum. Kalau Pak Lukman Iya, hadir, Pak. di Sorong juga? Di Sorong, Pak. Di set ini belum. Udah berapa lama di SI? Jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Wah, berarti udah biasa lah ya? Alhamdulillah biasa, Pak. Sampai di kapal udah biasa kan? Iya. Nah, yang paling penting itu. Oke. Oke, Suwoko udah tadi. Terus Pak Firdiansah Promodana. Siap, hadir Pak. Oke, Mas Firdiansah di Pinang ya, Pangkal Pinang juga ya? Pangkal Pinang juga Pak, ya. Udah berapa lama di ini? Kalau di Skopindo udah masuk tahun kelima sih Pak. 5 ya. Sebelumnya surveyor juga? Belum. Sebelumnya kita nanganin yang tracking di TPPM Pak. Oh, oke. Tapi udah ke kapal udah sering ya? Udah biasa ngitung ya? Lumayan lah Pak. Insya Allah lah. Berarti udah bisa ngikutin gitu ya? Biarpun banyak barang baru kemarin kan? Iya, insya Allah Pak. Oke, Pak Zaid Raihan. Pak Zaid Raihan. Oh, mikrofon lagi rusak. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, saya udah kenalan semua sama Bapak sekalian, termasuk juga yang nongol di sini. Saya lihat nih, peserta kemarin juga banyak yang sebelumnya ya. Ini ada Pak Vitalis, terus ini Pak Vitalis nih hairnya apa nih? Mengulang. Iya. Mengulang. Kok shipping dokumennya mengulang sih Pak? Iya Pak. Kan simpel semua, kan kita bahas semua kemarin. Iya. Ya udahlah hari ini diperhatikan lagi. Mudah-mudahan kali ini lolos Pak ya. Ya haruslah, sebenarnya kan udah kita bahas semua, benar nggak? Iya Pak. Pak Vitalis yang kemarin ya, yang sebelumnya ya? Iya, Angkatan 2019 Pak, kita angkatan 67. 67 Pak. Oh, bukan yang baru-baru ya, bukan ya? Bukan Pak ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Pokoknya hari ini kita buat happy aja. Ya, 2019, oh, yang shipping dokumennya masih sama almarhum. Iya, sama Pak Lingga kan? Pak Lingga almarhum. Oh iya, pantasan nggak lulus. Kalau sama saya beberapa ini pasti lulus semua harusnya. Kecuali kalau yang nggak ngikutin ya salah sendiri kan gitu kan. Ya. Ini mohon semua perhatian semua ya, karena saya bilang tadi saya nggak kerjaan survei ini sebenarnya banyak learn by doing. Siapun knowledge kita nggak terlalu pintar amat, kita nggak harus teknik perminyakan segala macam. Tapi kalau hari-hari day by day kita kerja itu terus, pasti kita tahu kan itu kan. Biasa Pak. Ya. Nah, ya learn by doing, ala kaji karena biasa kan gitu kan. Iya, siap. Semakin sering belajar, latihan, semakin pintar kan gitu. Makanya saya pun juga teori itu mah orang belajar sekolahan aja lah, nggak usah gitu. Teori perlu untuk mendukung kita, apalagi kalau nanti kita naik supervisor segala macam, ada debat apa segala macam, kita bisa ada basis ilmunya kan gitu kan. Oh, kenapa kita begini kan juga jadi tahu gitu. Jadi jangan sampai kita hanya tahu secara teorinya aja, tapi prakteknya enggak ya susah kan itu. Ini kalau Pak Obed angkatan berapa Pak Obed ya? Ada Pak
Kemarin di angkatan berapa waktu ini? 67 juga, Pak. Oh, 67 juga. 7, ya Pak. Wah, sama saya belum ketemu itu 2019 itu. Saya masih ngajar draft survei aja itu. Oke lah. Makasih banyak ya Bapak. Yang penting kita hari ini happy-happy. Kita bahas kira-kira mau kita uji. Terus hari ini shipping dokumen dulu ya. Ntar saya lihat dulu. Sebenarnya shipping dokumen ini materinya materi tambahan aja sebenarnya. Kalau udah di program kita selanjutnya udah nggak kita masukin lagi nih untuk apa? Okupasi junior cargo surveyor bidang liquid kayak gitu. Saya naikkan dulu. Oke ya, ini sebenarnya materi ini materinya Pak Linggawe Cesar dulu almarhum. Beliau kita tahun 2020 sama tahun 2001 kehilangan satu orang itu pengurus dan juga pengajar di IC itu. Oke, kita lanjut shipping dokumen ya. Ini sekedar preamble aja. Jadi kalau kenapa sih dibutuhkan dokumen tersebut? Ya tadi untuk tanda pengenal, mencegah pencurian, untuk legal aspek, untuk bisnis aspek, untuk asuransi dan segala macamnya. Dasar hukumnya itu ada undang-undang, ada juga kitab KUHD gitu ya. Kalau secara internasional, dia ada organisasinya, itu dari AIMO. Kalau AIMO ada ngeluarin apa code atau SOLAS, ada juga MARPOL, Marine Pollution sebenarnya. Kalau untuk crewing itu ada SCCW, itu ILO yang ngeluarin, itu untuk standar trainingnya ya, untuk COC, sertifikat kompetensi dari officernya, ya krunya, ya engineer-nya dan segala macam. Terus ada juga SAR. Ini ASM, ini kita nggak usah bahas, ini enggak. Lalu terus sertifikat biasanya ada dual language, ada dual bahasa ya, biasa bahasa Inggris dan bahasa nasionalnya. Ya, kayak kita kan pasti ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga, khususnya untuk kapal yang foreign going, yang belayarnya keluar gitu. Terus yang penting ini kalau singkat-singkatan ini nggak usah dihafal juga. Ini saya aja nggak ingat semua kayak gitu kan. Ini lebih berhubung sama di kapal gitu kan. Automatic Identification System ini ada alat sendiri, ada AIS itu untuk mengidentifikasi kapal sebelah namanya apa, terus call sign-nya apa, terus arah course-nya kemana, itu ada semua. Dan ini semua alat-alat navigasi dan juga alat-alat yang berhubungan di kapal semua. Ini nggak usah dihafalin. Kalau kita bacain ngabisin waktu kita aja. Terus oke. Sekarang ini perlu diingat Pak ya. Jadi sertifikat kapal itu berdasarkan SOLAS 74 itu ada dua, dikeluarkan sama government, ada juga dikeluarkan sama kelas. Nah, ini kalau contohnya ya, ini untuk semua tipe kapal ada tonnage certificate, load line certificate, ada juga exemption-nya, ada juga sertifikat untuk kru-nya, untuk master, officer, engineer sama ratingnya, ada juga untuk IOPP, sudah safety maritime certificate. Ini hanya intermezzo aja, Bapak nggak usah dihafalin.
Nah, untuk kapal passenger ada lagi, ada ship sertifikat untuk passenger ship. Tapi ini nggak usah terlalu ini nih. Oke. Untuk khusus kapal kargo ada safety equipment segala macam kayak gini. Dijelaskan pun juga nggak bakal paham nih misalnya Pak. Tapi jelas mereka punya dokumen sertifikat ini semua ini. Untuk kapal-kapal chemical, LNG, LPG, itu ada lagi. Lalu kapal-kapal khusus juga punya sertifikat lain-lain juga. Sebentar ya. Nah, oke. Pak, ini tolong diingat ya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh flag country. Kalau kita tuh berarti perhubungan laut. Tolong diingat itu satu, sertifikat of registry. Kalau bahasa Indonesia surat laut. Tolong diingat ya. Ini sertifikat of registry, tonnage certificate, seaworthiness certificate, safe manning certificate. Itu yang ditanyakan biasanya itu. Tapi semua ini dikeluarkan sama posted ya, atau Flagstead. Kalau kita dapat perhubungan laut SICOM. Jadi tolong ingat Pak, registry, tonnage, ada tambahan lagi safe manning certificate, sama yang lain-lain ini. Tapi yang paling penting dihafalkan tadi, registry, tonnage, sama safe manning. Oke ya. Registry atau surat laut, tonnage sertifikat, seaworthiness, safe manning. Kalau yang nggak paham di pas speak up ya, ngomong ya. Kalau ragu-ragu. Bawah semua dikeluarkan semua sama perhubungan, cuman yang ditanyakan kemarin cuma itu aja tuh. Registry, tonnage, sama safe manning. Nah, kedua ada sertifikat yang dikeluarkan oleh kelas. Ya, kelas itu adalah hull sertifikat, machinery sertifikat, load line sertifikat, sama yang ini tadi. Nih, cargo ship safety construction, cargo ship safety equipment, cargo ship safety radio. Kalau cargo ship safety certificate, berarti dia tiga-tiganya langsung digabung dalam cargo ship certificate. Saya ulang lagi tadi ya, kalau yang flag yang dikeluarkan oleh perhubungan laut tadi, registry, tonnage, terus seaworthiness, sama safe manning. Diingat ya. Pak Vitalis diingat Pak ya, bila perlu dipoto. Nah, kalau yang untuk kelas, siap. Ya, yang untuk kelas ini tadi ya, construction certificate, safety equipment certificate, safety radio certificate ya, ditambah yang tadi. Ini hull certificate, machinery certificate, sama load line certificate. Ingat ya, load line itu yang mengeluarkannya kelas, yang terbalik sama tonnage. Kalau tonnage yang mengeluarkannya Flagstead. Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau ini tambahan aja. Jadi kan sering kan ketemu kapal-kapal bendera Panama, Honduras, bendera Belize, ada Vanuatu, ada juga Ulaanbaatar yang baru-baru itu ya. Itu bendera kemudahan semua. Jadi karena kalau mereka registrinya di negara mereka, kayak kita ada di Indonesia itu banyak peraturannya, Pak. Peraturan regulationnya banyak, pajaknya juga macam-macam gitu. Makanya mereka banyak ship owner itu mendaftarkannya di negara kemudahan. Di negara kemudahan itu yang mereka bisa menerima kapal yang register mereka dengan standar yang agak rendah, nggak terlalu maksimum standarnya, dan juga tadi masalah pajak dan segala macamnya. Ini ada Panama, Liberia, ada Honduras, terus macam-macam.
Ada tadi nih Belize, Vanuatu, terus apalagi itu ya. Sering lah, banyak lah itu. Terus selanjutnya Ajax. Ajax-nya ini hanya untuk aja ya, untuk intermezzo kita aja ya, tambahan knowledge. Ini International Association of Classified Society. Jadi asosiasi internasional untuk kelas. Apakah membernya ada 12? Terus apakah BKI itu masuk dari Ajax? Belum. Jadi Ajax kita Ajax belum, karena ya banyak sekali persyaratan yang kita belum bisa penuhin gitu ya. Nah, ini pertanyaan juga ada Pak. Sebutkan kelasnya ini dan negaranya. Kalau American Bureau of Shipping berarti apa? Amerika ya. BV berarti Prancis. China CCS, Classified Society itu berarti dari China. Croatian Register of Shipping berarti dari Kroasia. DNV sama DNV dulu Belanda. Jerman Leicester itu dari Jerman. Nah, sekarang bergabung mereka. Jadi DNV NGL gitu. Indian Register berarti India. Korean berarti ya Korea. Lloyd Register itu Inggris. NKK berarti Jepang. Police Register of Shipping yaitu dari ini, dari Polandia. RINA itu berarti dari Italia. Register Italiano Naval, terus yang terakhir Russian Maritime Register of Shipping. Jadi ini ada 12 kelas kapal ya. BKI nggak termasuk di situ dari membernya. Ini tolong diingat juga Pak ya, karena masuk di soalnya. Ada masih bingung? ABS berarti Amerika ya, BV itu Prancis, China berarti dari Cina, Kroasia berarti Kroasia, DNP sama Jerman Register Lloyds itu sekarang Jerman yang punya, DNP awalnya Belanda itu. Terus Indian Register berarti India, Korean Register Korea, Lloyd Register itu Inggris, NK Jepang, Polis berarti Polandia, Registro Italiano itu berarti dari Italia, Russian Maritime Register ya berarti dari Rusia. Ini selalu ada di soal shipping dokumen itu. Oke. Nah ini kenapa BKI nggak masuk member Ajax? Ya, karena persyaratan yang banyak. Ini ada minimum 30 tahun experience, kapalnya lebih dari 1.500 yang seagoing, yang foreign going, terus vessel yang di atas 100 JT itu total minimum JT-nya adalah 8 juta. Ini nggak usah dianon ya, ini sekedar intermezzo aja. Terus surveyornya minimal ada 150 ya, eksklusif surveyor, dan teknikalnya minimal ada 100. Nah kita belum fulfill itu, belum bisa penuhin. BKI belum. Ini masalah BL ya, fungsi BL itu sebagai bukti penerimaan kargo di atas kapal. Ini nggak usah diingatin, nggak usah dihafalin, intermezzo aja. Bukti untuk kontrak pengangkutan, bukti untuk juga pengiriman barang, terus untuk pembinaan kepemilikan. Jadi karena fungsi tersebut, jadi BL itu mempunyai nilainya, punya commercial value, nilai komersial. Ini juga kita nggak usah hafalin. Oke, ini ada masalah NOR. Apa NOR itu Pak? Notice of Readiness itu? Ini ada di pertanyaan. Ada yang ingat? Kalau enggak ya catat aja ya. Jadi NOR, Notice of Readiness itu adalah statement tertulis dari master atau dari orang kapal ya, statement tertulis dari kapal yang menyatakan kalau kapal sudah tiba di pelabuhan tersebut dan segala aspek ready untuk muat atau bongkar. Yang mengeluarkannya berarti kapten, master ya, master kapal. Ya kenapa harus dituliskan di dalam timesheet segala macam? Ya itu untuk kelengkapan dokumen kita kan gitu ya.
Pak, boleh diulang, Pak? Ya. Statement tertulis, ya, statement tertulis dari kapal yang menyatakan bahwa kapal sudah tiba dan segala aspek siap untuk melakukan pemuatan atau pembongkaran. Yang tendernya atau yang mengeluarkannya master. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Terus nanti tolong diingat juga ya, dokumen-dokumen yang dikeluarkan sama kapal, sama lab, surveyor, itu kan agak ada yang berbeda, ada yang hampir sama ya. Kayak lab kan berarti kan dari shipper itu kan. Terus kita baca, nih kalau kayak ini TLC, daily report, ini biasanya untuk kerjaan kargo nih, general cargo. Terus timesheet, storage plan biasanya yang buat dari orang kapal, cargo hatch list biasanya orang kapal juga yang buat, dangerous cargo list biasa surveyor juga. Dan nanti kita lihat ke bawah di mana kita bahas. Ini PB nggak usah lah, kita bukan pro order. Ya, ini salah satu contoh dokumen-dokumennya ya. BL, kalau BL berarti yang BL, Cargo Manifest, Med Receipt, BL, Cargo Manifest, keluarga pasti shipper tuh. Biasanya agen on behalf shippernya. Terus Med Receipt juga sama, Commercial Invoice, Packing List, Weighing Note, Measurement List, itu shipper yang ngeluarin. Ini lebih cenderung ke ke General Cargo nih. Kalau Chemical Analysis, berarti kan labnya shipper bisa, atau lab, independent lab yang ditunjuk oleh shipper. Kalau polis asuransi ya berarti dari ininya ya, dari asuransinya ya bisa kargo ya kapalnya. Certificate of origin itu pasti dari terminal ya atau shipper. Shipping instruction juga sama. Warehouse tank receipt ini biasanya dari consignee. Autumn report ini bisa surveyor juga bisa buat, so dari consignee juga bisa buat. Damage cargo list bisa surveyor juga, orang kapal juga bisa buat. Sama, overland cargo list juga sama. Cargo traces ini jarang, ini tuh general cargo nih, non delivery report itu surveyor juga bisa, orang kapal juga bisa. Statement of fact, daily report, daily sheet, time sheet. Ini surveyor juga, daily report, daily sheet. Time sheet itu biasanya surveyor juga buat, orang kapal juga buat, agen juga buat. Storage plan biasanya orang kapal. Ini lebih banyak ke general cargo nih. Kita cari yang ke ini aja. Ini singkat kepanjangannya ya, abbreviation-nya ya. Silakan baca sendiri aja. Nah, ini ada pertanyaan ini ya. Letter of protest, statement of fact, sama key meeting. Ya, tolong diingat, kalau statement of fact itu laporan dari aktivitas kargo dari kargo pada muat atau discharge, semua aktivitasnya ya, termasuk juga kondisi cuaca, segala stopek dan semuanya. Jadi statement of fact rangkaian kegiatan pemuatan atau pembongkaran kapal dari sejak awal sampai akhir. Jadi semuanya dicatatin, termasuk juga weather condition, stoppage segala macam, berhenti kenapa segala macam itu maksudnya. Jadi semuanya ada. Tapi kalau letter of protest apa itu? Nah, kalau letter of protest kondisi suatu kondisi yang dimana tidak sesuai dengan standar yang ada yang pernah dibicarakan dalam key meeting. Misal gini ya, kalau key meeting itu kan sebelum kapal melakukan pemuatan atau melakukan pembongkaran, kita kan melaksanakan key meeting.
Di camp meeting itu kan kita diskusikan semua. Storage plan-nya begini, rencana pemuatan pembongkarnya begini, loading square-nya begini. Kalau di liquid ini pumping rate-nya sekian, terus discharging rate-nya sekian. Nah, semuanya dibahas semua di camp meeting. Kalau ada hal-hal di luar dari camp meeting terjadi, itu dibuatkan letter of protest. Misalnya, pumping rate-nya slow, lebih rendah dari agreement, jadi harusnya 100 kubik per hour misalnya gitu kan, ternyata cuma berapa, atau dia lebih besar. Terus juga misalnya ada shortage atau overloading, harusnya cuma 5.000 dimuat jadi 5.100 atau 550, itu buat kita bukan letter of protest. Jadi tolong diingat, kalau letter of protest itu suatu kondisi di mana suatu kondisi yang di mana tidak sama dengan standar yang kita bicarakan pada saat camp meeting. Kurang lebih gitu bahasanya. Kalau statement OPEC, semua rangkaian kegiatan pemuatan atau pembongkaran dari awal sampai akhir, termasuk juga kondisi cuaca, stoppage, dan hal-hal lain. Jadi semua dimasuk semua di statement OPEC. Oke ya, sampai sana bisa ya? Karena itu ditanya di esainya. Lumayan itu jawabannya 20. Terus, Maaf, Pak. Ya. Bisa diulangi yang statement OPEC? Ya, ini sambil lihat juga lihat juga di di materi itu ada tuh. Reporting daily activity, cargo loading atau discharge activity, plus weather, proses stoppage dan sebagainya. Jadi rangkaian semua kegiatan, ya. Jadi laporan rangkaian semua kegiatan dari awal pemuatan atau dari awal sampai akhir dari pemuatan atau pembongkaran, termasuk juga kondisi cuaca, stoppage dan lain-lain. Jadi semuanya dimasukkan semua di statement OPEC. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi apa aja? Dari kapal tiba, northern vessel arrival, terus drop anchor, north tender, terus pilot on board, semuanya dimasukkan semua. Atau ada mulai commence loading, commence discharge, terus ada stoppage karena ini cuacanya juga dimasukin, semuanya ada di statement OPEC. Nah, kalau letter of protest, ya tadi kita melakukan letter of protest, berarti kan statement atau surat protes yang menyatakan ada suatu hal yang di luar dari standar atau pada saat kita bicarakan pada saat camp meeting. Nah, kalau camp meetingnya sendiri kan berarti itu diskusi atau meeting sebelum melaksanakan pemuatan atau pembongkaran, di mana membicarakan semua hal yang berhubungan dengan aktivitas pemuatan dan pembongkaran. Semuanya itu ya, mau loading rate, mau storage plan, mau segala macam, loading sequence-nya, discharge sequence-nya, semuanya dibicarakan situ. Termasuk peraturannya di sini bagaimana, terus nggak boleh begini, nggak boleh apa, semuanya dibicarakan semua di camp meeting. Nah, kalau di luar ada sesuatu hal yang terjadi di luar kita bicarakan di camp meeting, itu kita buat letter of protest. Misal tadi kalau pakai kren kan, misalkan, wah krennya ada 4, ternyata rusak. Kalau buatan kargo curah gitu atau padatan gitu kan, itu buat tinggal letter of protest. Kadang-kadang suka terbalik tuh, yang statement OPEC-nya dianggap sebagai letter of protest gitu. Sampai di sini oke ya, bisa ya, paham ya? Belum Pak, tadi kan di statement OPEC Bapak bilang ada juga kan di start time, comment discharge, itu kan kita tuangkan di statement OPEC. Ya. Bukannya waktu kalau soal waktu itu udah dituangkan di timesheet Pak? Ya. Jadi gini, kalau kau sering lihat nggak statement OPEC-nya dari sebenarnya bahasa timesheet dengan statement OPEC itu hampir sama. Cuma kalau timesheet itu dia lebih cenderung ke timingnya aja, timing kegiatannya aja. Tapi kalau statement OPEC, dia kan udah ditambahkan, tadi ada semua hal-hal yang terjadi di sana. Ya, cuaca. Misalnya kayak gini ya cuaca. Misalnya kita buat letter of protest ya. Misalnya letter of protestnya karena nunggu truk
atau nunggu truk, misalnya kalau pakai short tank ya, truk tangki, kargonya nggak datang, kan kita buat letter of protest. Nah, letter of protest itu kita masukkan juga di dalam timesheet, di dalam statement of fact. Nah, misalnya dari jam sekian itu ada waiting cargo, truck packing, bla 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 segala macam. Jadi semua dimasukkan semua di sana. Kalau letter of protest dia lebih detail gitu kan. Oh, kita protes karena pumping rate-nya lebih besar atau kurang segala macam atau shortage atau segala macamnya. Jadi kalau statement of fact itu semuanya dimasukkan, termasuk timesheet-nya juga. Ya, timesheet-nya juga, dan pokoknya segala hal kita masukkan semua dia di statement of fact. Cuman mungkin nggak terlalu detail kayak letter of protest. Kalau letter of protest kan mungkin kita sebutin kargo shortage-nya sekian, harusnya sekian, BL-nya sekian, mungkin penyebabnya apa segala macam. Kan bisa aja kargo shortage kenapa? Oh ternyata tankinya bocor ke double bottom. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya kalau statement fact semua ada, termasuk timesheet. Orang makan di sana, bibiat di sana. Oke ya. Oke, Pak. Terus izin Pak, ya. tanya Pak, untuk apa? Untuk analisa sampel dan shield segel, shield itu apakah kita buat reportnya juga ya Pak? Kalau itu kan reportnya terus ini Pak. Dan dengan apabila suatu kondisi kualitasnya off spec, apakah kita buat reportnya juga apa tidak? Dalam kondisinya apa? Kita buat dalam letter of protest atau statement of. Oke. Jadi kayak gitu Pak. Ya, paham. Jadi gini, kalau kondisi yang disebutkan tadi berarti kondisi yang nggak standar kan? Nah, itu kan kondisi nggak standar, berarti kita harus buatkan letter of protest. Letter of protest berarti kargo kontaminasi atau kargo off spec. Memang dia akan punya sendiri reportingnya. Itu terpisah. Tapi di dalam statement of fact kita buatkan juga dari jam sekian sampai jam sekian itu ada kargo kontaminasi atau ada apa. Jadi detailnya nanti ada di letter of protest. Itu harus dibuatkan. Kalau kita nggak buatkan, berarti seolah-olah kargo kita bagus semua kan gitu. Kita sebagai surveyor pasti dianggap salah kalau nggak buat, gitu kan. Apalagi ini kepentingan kita misalnya dari konsaini gitu kan, apa sih akan dicari itu apa obspeknya kenapa gitu kan. Bisa aja karena ada kebocoran. Kalau saya sering kasus tuh misalnya seal kargonya bocor ke tangki balas atau dari tangki balas itu masuk ke sana kalau dia ada di bagian atas gitu kan, ada overflow-nya gitu, ada top side-nya kayak gitu. Atau juga karena ya macam-macam lah. Kita harus tetap buat letter of protest. Kalau kita nggak buat mah salah kita gitu. Tapi letter of protest itu detail ya. Pada hari ini ditemukan ini, kejadiannya ini, terus apa kuantitinya sekian, atau suspek estimasinya berapa segala macam. Itu ada semua detailnya. Kalau statement of fact dia hanya sekedar garis besar aja. Ya pada hari itu jam berapa ditemukan kargo off spec sekian ton, udah selesai. Tapi kalau detailnya nanti di letter of protest. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya Pak. Berikutnya lagi Pak. Ya, untuk mengenai test report itu apa? Kita dari surveyor yang untuk membuatkan itu suatu test report atau dari pihak Pertamina contohnya Pak. Oh, gini. Maksudnya test report ini untuk lab ya? Maksudnya? Ya Pak. Ya, jadi kayak gini, surveyor kan punya keterbatasan ya. Kalau memang dia ada yang kargo ospek, pasti kita ambil sampel. Kita ambil sampel, kita buat letter of protest. Itu pun juga kita harus dinotkan di sana. Kalau untuk apa tuh? Nanti di apa tuh? Report writing tuh disebutin itu. Jadi kalau kita memang kita menyarankan untuk dilakukan tes. Jadi kita harus persetujuan dulu dari semua. Jadi kita minimal kita buat letter of protest, kita udah ambil sampel kargonya, terus tinggal apakah itu mau kita tes atau enggak, itu kita serahkan sama prinsipal kita gitu kan. Karena ini masalah cost juga gitu. Kalau atau Pertamina mau ngetes sendiri ya silakan juga kan gitu kan. Atau mungkin dari konsen yang lain.
Jadi kalau sebagai surveyor ya kita ambil sampel, buat letter of protest dan memberi sarankan untuk ini dilaksanakan ini lab test, laboratory test untuk kargo tersebut. Apakah dia off spec atau enggak. Tapi biasanya kalau kita udah buat letter of protest, sampel udah diambil, mereka akan akan laksanakan laboratorium testing, sudah pasti. Kecuali kalau memang konsen kita dia nggak punya lab sendiri, sipernya punya lab sendiri, dia kan minta surveyor untuk ngetesnya di independent lab yang lain. Sebagai surveyor harus buat itu, kalau nggak dibuat, wah, di kemudian hari ada dispute, ada ribut-ribut, wah ini kok surveyor nggak buat letter of protest, surveyor kok nggak ngambil sampel, ya pasti kita akan dihabisin. Dan kita harus berjuang nutupin diri kita sendiri itu. Supervisor kita belum tentu mau belain kita karena kesalahan dari kita gitu. Jadi harus dibuat ya Pak Obed ya. Siap Pak. Masalahnya mau diteskan melalui prinsipal kita ya tinggal persetujuan dari mereka atau ke independent lab yang lain. Oke ya. Kita lanjut ya. Yang ini masih shipping dokumen. Saya ada mau buka lagi yang lain. Kemarin tuh ada pertanyaan masalah sebentar. Stop dulu. Masih ada materi shipping dokumen. Oke, saya share. Kita yang kayak gini aja ya, nggak usah anunya banyak teori-teorinya, yang to the point aja. Nah, ini juga ada pertanyaan masalah Incoterm, Pak ya. Nah, kita kalau di kapal ya, kecuali kalau di tracking, udah di shore itu banyak. Tapi kita rata-rata biasanya cuma FOB, itu lihat tuh Pak ya, 1, 2, 3, 4. Kolom yang keempat ya. FOB, CFR, dan CAF. FOB artinya apa? Free on board. CFR, cost and freight, CAF, cost, insurance, dan freight. Nah, FOB itu apa? Ini sebenarnya ini Incoterm ini relationnya mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh shipper atau oleh buyer. Jadi, kalau coba jelaskan masalah FOB, ya pakai tabelnya aja. Jadi kalau FOB berarti shipper itu menanggung semua biaya sebagai berikut. Packingnya kargo, itu yang warna kuning ya Pak, lihat FOB. Ya, itu packing itu seller yang nanggung. Loading charge-nya untuk pemuatan seller. Inland freight itu seller. Misal kalau dia minyak CPO tadi dibawa pakai apa? Pakai truk, itu seller yang shippernya yang nanggung biayanya gitu kan. Terus pemuatan ya seller juga yang di atasnya tadi kan. Pompanya harus dari darat ya seller yang nanggung gitu kan. Terus terminal charge, kalau di terminalnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya dari seller. Sama loading on vessel. Ya. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau FOB, seller itu, penjual itu menanggung minimal 5 ini. Packing, loading charge, inland freight, terminal charge, sama loading on vessel. Kalau di Indonesia rata-rata termnya ya tadi FOB semua. Orang kita, shipper kita atau seller kita nggak mau jual lebih. Kalau dia jualnya CFR, berarti dia tambah lagi menyiapkan kapalnya atau freight-nya. Itu lihat ya, CFR, cost and freight, sama tadi kan seller, packing, loading charge, inland freight, terminal charge, terus loading on vessel, pemuatan dia, sama kapalnya, ada freight-nya. Oke, nah kalau CIF, cost and insurance freight, tinggal tambah lagi satu, asuransinya ditanggung juga sama dia. Jadi kalau tadi di FOB dan CFR, asuransi itu ditanggung sama buyer. Tapi kalau FOB yang
asuransi sama freight-nya ditanggung sama buyer. Kalau CAF semuanya ditanggung sama buyer. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Packing, loading charge, inland freight, terminal charge, insurance, sampai pemuatan dan freight-nya juga, kapalnya juga. Itu ditanggung sama penjual atau sellernya. Ini selalu ditanyain ya, ingat Pak ya. Sampai di sini oke Pak ya? Ya, ini seperti saya bilang tadi, pasti ada nih. Jadi jangan sampai nggak lulus. Saya kadang-kadang ada teman sampai nggak lulus juga heran juga kayak gitu. Apakah dia bareng nggak ngikutin atau memang atau bagaimana gitu? Ada kendala di apa? Pada saat training itu gitu. Pak, materi yang mohon izin Pak, materi Ya. yang ini nggak ada di share ya Pak di Google itu Pak, di Google Drive ya Pak. Saya lihat nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke, ntar saya minta si Imam masukin tambahannya ya. Tapi untuk sementara nih di foto dulu bisa ya? Ada Pak. Ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada ya? Nama filenya tambahan shipping. Oh, tambahan shipping ya. Oke. Tapi kalau nggak ada juga, tolong dipoto aja dulu. Kan kita penting lulus dulu lah. Masalahnya terus terang, ini shipping dokumen itu untuk surveyor itu levelnya udah lebih advance sebenarnya. Kan udah jadi senior surveyor atau apa gitu kan. Itu mungkin kita akan ngecek juga ke sana. Tapi kalau untuk liquid apa masih junior sebenarnya nggak perlu. Cuma tadi saya bilang tadi karena materinya ini semuanya dibahas, ya jadi bawa blur semua gitu kan. Nggak mungkin kita mau hafalin banyak sekali kan gitu kan. Open book juga kita juga bingung juga kan mau cari yang mana kan nanti kan. Karena saking banyaknya gitu. Nah, ini sedikit untuk mempermudah aja lah. Kalau dia nggak ketemu tolong dipoto ya. Ketemu Pak, sudah Pak, maaf Pak. Oke. Nggak apa-apa. Kita sama-sama surveyor, saling bantu lah. Kecuali kalau di kapal juga saling bantu juga kan. Kalau draft survei itu biasanya surveyor itu sampai 4-5 orang itu. Ada dari chief officer, ada dari consignee, ada dari shipper, ada dari owner pihak kapal, ada dari pihak owner charter PNI, macam-macam. Yang masih bisa contekan. Tapi kalau ujian kan susah contekan, ya waktunya nggak ada lagi kayak gitu kan. Oke ya, ini kelas ya. Nah, kalau nggak salah nanti itu ada satu lagi yang masalah transport loss. Nanti kita bahas nanti. Saya ada materinya tuh. Yang masalah R1, R2, R3, R4 gitu kan. Dan juga ada perbedaan sedikit di Skopindo karena di Pertamina jadi R2 R3-nya pasti per BL ya. Sebenarnya kalau secara internasional nggak per BL. Nanti kita bahas. Oke ya, ini udah clear ya Bapak-bapak sekalian ya. Ini jangan sampai nggak bisa. Ini 20 juga nilainya. Jadi ingatin tadi ya, yang dokumen yang dikeluarkan oleh government atau perhubungan laut itu tadi kan registry, terus tonnage, apalagi tadi tonnage sama seaworthiness certificate, maintenance certificate. Kalau yang oleh kelas berarti kan hull and machinery certificate, load line certificate, baru yang safety construction, safety equipment, sama safety radio certificate. Tuh, berarti kan udah dua soal itu. Terus baru dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kapal, apa surveyor, kan udah tahu tuh dokumen kan kayak allege report itu kan, selection factor kan gitu. Terus yang dari terminal, terus yang Ajax tadi ya. Izin Pak. Ya Mas, ya gimana Mas? Iya, itu yang dokumen yang dikeluarin oleh flag Kelas. Pak, itu yang Kelas. ship meaning itu yang mana ya Pak ya? Oh, di situ nggak ada tadi. Ada maintenance certificate namanya. Ada ya di materinya tadi Pak? Nggak ditambahin tuh, nggak ditambahin. Maintenance certificate ada itu. Oke, thank you Pak ya. Ya. Maintenance certificate itu sertifikat pengawakan itu artinya.
Makasih, Pak. Terus yang masalah NOR tadi ya. Masalah NOR, terus masalah yang Ajax itu, International Association of Class Society, itu terus apa lagi tadi ya? Yang ini Incoterm, terus apa lagi? Oh nanti ya masalahnya ya cargo loss. Ya udahlah 100 lah nilainya kan itu kan, ya minimal lulus lah kan itu. Apa lagi ya? Oh yang tadi ya letter of protest, statement of fact, ya. Terus yang kayak meeting itu, terus tadi ada NOR. Udah itu aja, cuma nggak ada yang lain. Kalau ini materi banyak sekali, kita bahas kayaknya nggak ada gunanya juga. Kalau surveyor lapangan kayak gini, kalau saya dosen mungkin aja kan apa tuh ngerocos saja gitu, bacain teori doang. Tapi kan tuh apa juga buat kita kan. Belajar perlu, saya juga bukan ngomong ngajarin suruh dihilangin semua, belajar sih harus biar kita jadi tahu oh ini segala macam. Cuma untuk kali ini ya yang penting-penting aja dulu. Oke ya, yang ini ya. Close ya. Saya rasa shipping dokumen cuma itu aja. Ini saya lihat yang mau ujian ulang shipping dokumen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Ada 8 orang nih. Oke. Terus di Indonesia Timur udah mau ini ya, udah mau sholat Jumat ya? Ya Pak, 11:30 di Papua Pak. Sudah azan, Pak. Oh, udah azan. Iya. Oke. Sebentar. Ini materi untuk English report writing, tanker vessel terminal, service surveyor. Kalau claim on cargo losses itu lebih banyak ke asuransi itu sebenarnya. Itu banyak asuransi semua. Nanti bisa dianu sendiri aja ya, dibaca sendiri, dan itu bisa bilang tadi itu pelajaran intermezzo untuk tambahan aja, enggak ini. Nah, cuma nanti kita masuk untuk latihan soal-soal yang diujikan masuk khususnya di lisan sama yang yang tertulis. Yang tertulis sebenarnya yang apapun dibahas kemarin, tapi nanti kita akan bahas semua. Jadi kira-kira setuju nggak? Kita jadi nanti habis ini di bagian timur udah mau sholat nih kan? Ini itu permasalahan kalau kita berbeda tempat 2 jam lagi kan kayak gitu. Nah nanti kita bahas soal ujiannya aja, oke ya? Oke Pak. Nah, teorinya baca sendiri, kalau mau perlu dibaca atau simpan di bawah bantal tidurin nggak apa-apa lah kayak gitu. Kalau dia udah di print. Karena ini materinya sebenarnya hanya untuk pengenalan aja. Kalau tanker vessel terminal ya lebih banyak kapal tanker itu apa sih, terminal apa, terus paling video-videonya lah segala macam gitu. Itu nggak terlalu esensial banget. Tapi pada saat ini yang paling penting ini karena timing juga ya ini kita bahas soal-soalnya aja. Saya pengen itu aja karena tadi saya lihat banyak sekali kawan-kawan kita yang belum pernah ke kapal juga ada, yang baru sounding sebentar aja, cuma nggak tahu apa segala macam gitu kan. Nah itu yang pengen saya kejar untuk hari ini. Saya berharap kawan-kawan setuju semua ya. Jadi kita mau tak mau ini harus istirahat. Pak, mau tanya sebentar boleh Pak? Bentar. Boleh. Nah kita kan ada di situ nanti untuk hitungan untuk statik ya Pak. Nah, kita juga sudah diberikan tabel-tabel dari Google Drive itu kan, Pak. Nah, kemungkinan tabelnya itu kan nggak full kan, Pak, hanya sebagian aja tuh. Hanya sebagian aja. Nah, nanti dalam perhitungan itu di luar itu tabelnya itu kan, Pak, bukan yang lebih dari itu kan, Pak. Enggak, pasti. Jadi range-nya tabel itu udah dibuat, difotokopikan yang range itu aja. Jadi ujiannya pasti di dalam range itu. Kalau dia di luar range itu, syukur alhamdulillah aja, berarti soalnya salah kan gitu kan. Berarti dia nggak benar. Oke, baik Pak, makasih. Ya gitu aja, protes aja. Bapak buat soal salah kan gitu kan. Udah kok range-nya nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Setelah udah selesai baru protes semua kan itu Pak. Wah nih nggak bisa dihitung nih. Tapi nggak dapat nilai.
Iya, tapi pasti range-nya ada di sana. Nggak mungkin lari dari situ. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, jadi siang kita bahas semua yang kira-kira teori itu. Terus nanti ya pokoknya kalau nanti ujian lisannya sama saya, pasti saya mau tanyain itu aja. Saya nggak mau tanya yang lain. Karena itu yang basic-basic aja. Terus saya pun juga paham lah. Kawan-kawan sekalian kalau belum pernah ngelihat liquid naphtha, belum pernah lihat kondensat, belum lihat crude oil, belum pernah lihat LSWR, belum pernah ikut witness cara cari sedimen dan SNW, sedimen water, kan nggak paham gitu kan. Kalau saya dulu saya belum nggak tahu teorinya, cuma langsung ngelihat gitu kan di lab, cari BSNW gini, nanti aplikasi penghitungannya nanti belakangan setelah udah dapat net baru kita hitung, rupanya baru pre-water dulu baru kita kurangin hasilnya macam. Jadi memang alurnya dapat semua gitu. Nah cuman kayak gini kan pasti meraba-meraba lah, seperti bilang kawan tadi tuh, mimpi-mimpi kan gitu kan, melayang mana yang diomongin apa kan kayak gitu kan, cuman nerima aja dulu kayak gitu kan. Nah nanti coba siang kita bahas lagi mana-mana yang kira-kira biasa diujikan, dan itu yang basic-basic semua gitu kan. Karena kayak kemarin kan tren aja ngerocos aja kan, wah semua dibahas semua gini-gini. Kita ngerti pun juga, ya kalau yang nggak bertanya ya diam aja ya nggak tahu dia ngerti apa nggak ngerti, ya jangan ngerti aja kan guys. Itu kesalahannya kalau kita online kayak gitu. Jadi nggak bisa full 100% gitu kan. Sedangkan kita yang offline aja juga kadang-kadang masih susah gitu kan. Karena kita harus kerja satu-satu kan, belum tentu semuanya kapasitas dan cara penerimaannya sama kan gitu kan. Kalau dia memang basicnya dari IPA, logic thinkingnya cepat, ya dia bisa cepat ngikutin. Tapi kalau yang agak susah, yang agak lambat kan ya agak beda. Cuma kalau dia tuh training terus, latihan terus ikut, terus masa nggak bisa kan gitu kan. Ikut B30 aja tuh. Tiap hari datang sana, lihat draft depan, lihat draft belakang. Cara ngitung draft itu kan juga nggak sembarangan juga kan. Ini berapa, dapat trimnya, bawa ke table, mulai dihitung table, interpolasi segala. Kalau tiap hari dilakukan, ya sebulan, seminggu 2 kali aja pasti kita akan hafal gitu kan. Nah, tapi tadi kan teman-teman banyak yang belum sama sekali kan gitu kan. Nah, karena niatan saya ya sama-sama sebagai surveyor ya saya pengen semua bisa maksimal lah. Ya, kalau bisa sih lulus semua kan gitu. Jadi ya nanti kita akan ulang dari awal lagi. Kalau yang udah pintar ya jangan bosan-bosan lah, jangan inilah, karena kita kan ini satu tim semua nih, 23 orang kan kayak gitu kan. Jadi harus lulus semua. Belum plus yang ini nih, yang hair banyak, ada sekitar hair 23 juga gitu kan. Totalnya 46 berarti gitu. Ya, kita sama-sama lah, nasib kita sama lah. Jadi kita tentukan nasib kita hari ini lah. Oke Pak ya, sekarang istirahat dulu. Materi tadi baca sendiri aja. Saya bukan trainer yang mau baca teorinya aja. Kalau teori sih baca aja, habis waktu kan selesai kan, udah ngapain juga kan kayak gitu. Tapi kita enggak kayak gitu. Kita pengen tujuan utama kita bisa berhasil semua. Semuanya bisa mengerti. Nggak ada gunanya juga saya bacain semua kalau nggak ngerti kan kayak gitu kan. Betul, Pak. Itu yang paling penting gitu ya. Saya berharap semua setuju lah, tapi jangan diceritakan juga keluar-luar juga lah. Kalau sama di IC mah gitu kan. Ini kan hanya rahasia kita aja lah. Ya. Oke Pak ya. Kita jam berapa Pak kita ketemu lagi Pak? Biar istirahat dulu nih. Waktu Jakarta itu kan jam 12 sholat. Jam 1 kita harus ketemu ya. Waktu Jakarta ya. Siapa? Diinfokan Ya, ke grup aja Pak. Ya, jam 1 aja, jam 1 kita ketemu waktu Jakarta. Berarti di sana di timur jam 3. Jam 3. Nah, nanti kita bahas lah sekitar jam 3, Pak. Ya, kita bahas lah sekitar 3 jam, 4 jam soal-soal semua lah gitu. Ya, minimal udah punya gambaran lah untuk besok ya. Iya, Pak. Ya. Oke ya, setuju semua ya. Ya Pak, saya Pak. Ya, oke, terima kasih. Setuju. Ya, makasih banyak. Sampai jumpa berapa jam lagi itu? Hampir 3 jam lagi. 3 jam lebih. Oke ya, makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timur udah Jumatan. Istirahat makan.